Halo kaum rebahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama si Boy yang lagi-lagi akan mengembalikan semangat kalian dengan asupan film yang kali ini berbeda dengan film yang dirangkum sebelumnya. Karena film ini akan membrutalin, beradrenalin, dan tentunya membuat kolor kalian yang harus dilogorkan. Sebab si Otong pasti akan berontak dan meronta-ronta ingin sekali keluar saat melihat film ini. Kali ini si Boy akan merangkum film berjudul X, prequel dari film Pearl yang dirilis tahun 2022 dan disutradarai oleh T-West, yang berkisah tentang pemuda dan pemudi yang membuat film bercocok tanam di sebuah pedesaan dan menyewa pondok dari sepasang suami istri yang sudah tua. Namun hal tak terduga membuat mereka harus merenggut nyawa dengan tragedi yang amat sangat mengerikan. Penasarin seperti apa konflik film ini? Seperti biasa, langsung saja atur posisi diuk, naikkan volume HP kalian, jangan lupa kopi dan rokok. Selamat menonton dan berlatar di Texas tahun 1979, di mana diperlihatkan sebuah rumah dengan beradanya serif yang terlihat sedang menginvestigasi di rumah tersebut. Yang dimana seperti sudah ada pembantaian sebuah keluarga yang amat sangat membrutalkan. Dan kita akan dibawa kembali 24 jam sebelum tragedi tersebut, di mana kita diperlihatkan sekelompok muda-mudi yang sedang mengendarai mobil van. Mereka adalah kru dan pemeran film bercocok tanam amatir yang hendak membuat film baru mereka dengan tema pertanian. Mereka adalah Maxine, Bobby Lynn, dan Jackson sebagai pemeran, Wayne sebagai sutradara, RG kameramen, dan Lorin sebagai pemegang mikrofon. Hollywood, here we come. No man, we don't need Hollywood. Di mana dalam perjalanan mereka ke tempat tujuan tidak ada hal yang aneh hingga mereka pun terjebak macet karena ada sebuah kecelakaan seekor sapi menabrak sebuah truk. What is it? Oh, don't look. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah lahan yang sangat luas dan terdapat sebuah rumah yang agak besar dan dua pondok sederhana. Di mana Wayne sebelumnya sudah menyewa sebuah pondok untuk membuat filmnya itu melalui telepon kepada sepasang lansia bernama Howard dan Pearl. Hingga akhirnya Wayne pun menghampiri rumah tersebut untuk bertemu dengan pemiliknya, di mana pemilik rumah tersebut langsung menodongkan bedilnya kepada Wayne. Lantas si pemilik bernama Howard mengantarkan Wayne dan yang lainnya ke pondok yang sudah disewanya itu, hingga Maxine yang sedang membawa barang-barangnya pun melihat ke sebuah jendela di mana ada seorang wanita tua yang sedang melihatnya. Di mana Howard adalah seorang veteran perang dunia yang kelihatan kolot ini sama sekali tidak tahu kalau Wayne dan kawan-kawannya berencana untuk membuat film bercocok tanam di rumahnya tersebut. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Howard tetap menerima uang sewanya dan melarang satu hal, yaitu mereka atau para laki-laki dilarang mengganggu istrinya itu. I don't much like the looks of none of y'all, and my wife is next door, so I would appreciate a little discretion. Dan setelah Howard pergi, tanpa basa-basi akhirnya mereka pun memulai film bercocok tanam yang diperankan oleh Lynn dan Jackson. Fucking finally. You just point the camera. Di sisi lain, Maxine yang mau keluar untuk berjalan-jalan hingga tak sengaja menemukan sebuah danau di mana Maxine langsung berenang untuk melepaskan rasa gerah atau haredangnya dan tidak tahu bahwa di dalam danau tersebut ada penunggu yang siap melahapnya kapanpun. Ya, untung saja Maxine dengan cepat naik ke daratan hingga akhirnya ia pun selamat. Di mana dalam perjalanan pulang ke pondok, ia pun bertemu dengan sebuah nenek. Dengan seorang nenek yang terlihat sudah tua bernama Pearl, di mana ia menyapa Maxine hingga akhirnya Maxine pun menghampiri nenek Pearl dan masuk ke rumahnya yang dimana suasananya sangat amat tidak enak. Hello?
di mana nenek ini adalah seorang penari hingga akhirnya perang pun terjadi dan membuat karirnya pun terhenti. The dancer in those early years. Not everything in life turns out how you expect. Then the war came, so Hingga tak lama Howard pun pulang dan melihat di meja terdapat 2 gelas yang pikirnya salah satu dari mereka sudah datang dan mengganggu istrinya itu. Di lain waktu, Lynn dan Jackson terus-menerus membuat film cocok tanam hingga akhirnya si Boy pun merangkumnya agak panas dan haredang, jadi skip aja lah. Hingga akhirnya giliran Maxine yang beraksi dengan Jackson dalam proyek film ini, di mana Maxine memerankannya dengan sangat baik, dan saat adegan bercocok tanam tiba, ternyata Nenek Pearl yang secara diam-diam mengintip adegan itu, di mana sebelumnya ia berdandan untuk terlihat cantik agar bisa memikat Howard. I could give you a ride. Akhirnya Nenek Pearl pun pulang ke rumah setelah melihat film gratis yang mana ia langsung berkelakuan seperti ABG yang berusia 17 tahun yang berusaha memikat Howard, di mana Pearl ingin sekali melakukan bercocok tanam karena sudah lama sekali Howard tidak mengunjungi tanah milik si nenek. Namun Howard menolaknya karena ia mempunyai penyakit jantung dan sebab lain mungkin si otongnya tidak bisa bangun. You know I can't. My heart. Di lain waktu, Wayne dan kawan-kawannya pun sedang bersantai setelah melakukan pekerjaan yang sangat berat dan merayakan keberhasilan film mereka. Di mana Lauren yang notabene anak polos dan masih perawan pun menanyakan kepada mereka apa tidak masalah melakukan adegan itu di depan pacarnya sendiri. Hingga sangat mengejutkannya, Lauren pun menawarkan diri untuk beraksi di film yang sedang mereka garap tersebut, di mana RJ sebagai pacar pun menolak dan melarangnya, namun Lauren tetap dalam pendiriannya untuk masuk ke dalam proyek film itu. I want to do a scene in the movie. well, you can't. When did you become such a prude? And this situation is fixing to get out of control. It is awfully close. Lorraine is not like the others in there. She is a nice girl. Dengan berat hati dan dongkol, RJ pun mau tak mau mengambil gambar pacarnya sendiri yang sedang diwakuk oleh orang lain. Hingga malam pun poek, RJ yang seakan tak percaya apa yang telah terjadi seperti menyesali, di mana RJ yang sudah beres mandi pun berniat meninggalkan kawan-kawannya. Namun belum beranjak jauh, Nenek Pearl pun mencegat RJ yang hendak pergi. Sontak RJ pun turun dari mobil. To hell with this, she can have it. Let's see how far they get without me. Sorry, how come you just did that? Ya, dia pun menghabisi RJ sambil membelai-belai seperti sange yang RJ tak mencurigai sedikit pun. Entah kenapa dan apa motif si Nenek Pearl melakukan itu semua. Setelah menghabisi RJ, si nenek pun menari seperti mendapat kepuasan tersendiri. Di mana di lain waktu Lauren yang sedang tidur pun mencari keberadaan RJ yang tiba-tiba menghilang dan meminta bantuan Wayne untuk mencarinya. Wayne pun berinisiatif mencari RJ ke kandang sapi, berharap RJ berada di sana. Namun tiba-tiba, ya, Wayne pun masuk jebakan si Nenek Pearl, di mana ia menginjak paku yang seperti si nenek sudah tahu bahwa seseorang akan datang ke situ tanpa memakai sendal jepit. Di sisi lain, Lauren pun bertemu dengan Howard dan meminta bantuannya untuk mencari keberadaan RJ, di mana Howard juga sedang mencari istrinya yaitu Pearl yang juga menghilang. Have you seen my wife? Oh, sir. Saat Wayne mendengar sesuatu, ia pun menghampiri sumber suara tersebut, berharap itu RJ, namun tiba-tiba
Kembali lagi ke Lorin dan Howard, di mana Howard menyuruh Lorin untuk mengambil senter di ruang bawah tanah miliknya, dan entah apa yang dipikirkan Howard, ia pun mengunci Lorin di ruang bawah tanahnya tersebut. There's another light down in the cellar. Can you go get it? Down the stairs. You see my workbench. Hey, I'm locked in! Hey! Hey! Open up! Hingga Lorin menyalakan lampu, sesuatu yang amat sangat mengejutkan pun diperlihatkannya, hingga Lorin pun sampai histeris ketakutan. Di lain waktu, Howard yang dibantu Jackson mencari Pearl ke dekat danau, namun ternyata si nenek itu berada di rumah tersebut sedang menuju kamarnya si Maxine dan... Ya, si nenek pun terbaring tidur seranjang dengan Maxine, di mana seperti si nenek sangat amat mengagumi sosok Maxine ini. Di lain waktu, Jackson yang berniat membantu Howard mencari istrinya pun menemui hal-hal yang aneh dan menemukan senter Howard yang tertinggal. Ya, Howard pun menembak dengan bedil yang ia pegang tepat di dada si Jackson hingga terpental beberapa meter. Lynn pun terbangun mendengar teriakan Maxine, di mana ia langsung mencari rekan yang lainnya dan menemukan si nenek di pinggir danau. Namun tiba-tiba... Okay, why don't you come with me? Move, you mean old ugly bitch! Bitch. Was that the one? Howard dan Pearl pun kembali ke pondok, di mana mereka mencari Maxine. Namun karena si nenek sudah tidak kuat sange, akhirnya mereka pun bercocok tanam di tanah yang sudah kering itu. The place is empty. Maxine pun mendengar teriakan Loren, di mana langsung menghampiri dan membuka pintu tersebut dan... I never should have listened to you. This is all your fault! Lorraine! Ya, setelah beres menggarap tanah si nenek yang sudah lama tadi jamah, mereka pun seakan sudah kembali segar, di mana Howard memiliki riwayat jantung pun langsung meninggoy, dan si nenek yang berniat menembak Maxine pun terpental karena tubuhnya tidak kuat menopang tembakan bedil tersebut. Karena si nenek banyak bicara, Maxine yang kesal pun memundurkan mobil dan... Ya, itu adalah satu malam yang amat sangat horor, yang dimana Maxine dan kawan-kawannya berniat membuat film bercocok tanam, namun malah menjadi film yang amat sangat mengerikan. Di mana usut punya usut, ternyata ayahnya Maxine adalah seorang pendeta kondang, yang entah kenapa Maxine malah melakukan itu semua. Dan akhirnya kita pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga Sheriff melakukan investigasi di awal film itu. Di mana rekannya pun menemukan kamera RJ, dan kita pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan Sheriff dan rekan-rekannya, yang tentunya nobar film yang belum dirilis. Dan film pun tamat.